Balik lagi di YouTube channel gua. Hari ini gua mau bahas Honda Vario yang mesinnya B18C Type R yang kemarin kita udah bahas di video sebelumnya. Hari ini gua mau kasih lihat teman-teman review dari hasilnya. Ntar mobilnya ini udah bisa dibawa jalan nih. Nah, udah gitu gue bisa kasih tahu ke teman-teman spek-spek dari mobil ini supaya gimana nantinya teman-teman bisa jadi referensi untuk dicontoh juga boleh, untuk gambaran teman-teman nanti untuk modif Vario-nya gitu, khususnya Honda lah, kategori Honda, karena mesin ini bisa dipasang di selain Honda Vario, mesin ini bisa dipasang di Honda EG atau biasa disebut di Indonesia itu Honda Estilo, bisa juga dipasang di Honda iF atau di Indonesia biasa disebut namanya Honda Civic Nova, bisa juga di Genio. Sebenarnya bisa juga sih dipasang di Wonder SB3 atau SB4, cuman mounting bracketnya itu beda-beda, sama wiring kabelnya itu dia nggak plug and play. Nah, kelebihan dari bukan kelebihan sih, kenapa kita pasang B series di Honda Vario, Honda Genio, Honda Estilo itu lebih mudah, lebih plug and play, karena ecu wiring kabelnya itu kurang lebih sama. Jadi begitu mesinnya masuk, tinggal colokin ecu, starter, mobilnya udah hidup gitu. Tapi dari sebelum kita naikin engine-nya itu kita harus pastiin dulu mesinnya sudah terrefresh, mesinnya sudah kita lakukan penyegaran lah. Seperti yang udah gue lakuin di mobil ini, sebelum naik itu engine-nya selama 1 minggu itu kita refresh engine-nya dulu. Si engine-nya itu apa aja sih yang diganti? Nih, buat teman-teman gue mau kasih tahu juga. Di mobil ini gue ganti metalnya itu tadinya gue kepikiran mau ganti pakai yang OEM asli B18C Type R kan. Tapi gue pikir-pikir suatu saat pasti gue upgrade ke atas. Nah, jadi metalnya di bawah itu gue pakai ACL yang race, yang udah racing ya. Jadi udah kompatibel untuk kita bisa naikin horsepower-nya. Dari pergantian mesin yang gue pasang di mobil ini, karena dia B18C Type R asli dari Integra RX tahun 2000, dia torsinya gede. Jadi untuk di mobil ini supaya rasio gearboxnya bagus, akhirnya gue lakuin modifikasi di sektor bagian gearboxnya pakai S80 Type R yang basicnya dia rasionya itu kalau yang di bawah tahun 99 itu dia kan rasionya 44. Ini karena mobil ini pakai mesin Type R yang tahun 99 2000, jadi gearboxnya itu finalnya 4785. Gear 1, 2, 3, 4, 5-nya gue pakai EG Sear 2. Jadi supaya dia rasionya rapat-rapat. Gigi 1, 2, 3, 4, 5 semuanya ada tenaganya. Gitu teman-teman. Nah, selain itu juga gue ada modifikasi supaya kalau bisa nih mobil lagi kan, gue kayaknya nih mobil gue pengen pakai ini untuk track day. Kalau belok dia gue pakai limited slip. Nah, padahal di gearbox aslinya si Type R itu udah ada LSD-nya, cuman untuk track day itu kayaknya perlu dilakukan upgrade. Nah, ini LSD-nya helical, mereknya AP Surtrack dari Amerika. Gue ganti LSD-nya yang racing, itu dari sisi gearbox yang udah gue lakuin modifikasi. Terus ada lagi yang harus diganti, itu gue pakai fuel regulator. Gue pakai merek dari SAR. Terus si gauge-nya gue pakai merek keluaran dari Tomei. Strut bar juga supaya mobilnya lebih rigid, gue pakai Ultra Racing. Open filter gue pakai Shimota. Terus untuk kabel businya pakai NGK. Coilover juga pastinya pakai GAB SS yang adjustable ya.
Terus dari sisi pendinginannya mobil ini gua pakai Koyora 3 ply. Fan-nya pakai Karimun, abis itu ditambahin relay supaya powernya lebih bagus. Untuk AC ada sebagian sedikit custom pipa-pipanya, tapi standarnya dari si Vario. Terus kalau dari power steering, saat ini kita masih pakai steering yang pakai oil pump. Tapi next gue bakal ganti pakai EPS. Kenapa gue mau ganti pakai EPS? Supaya si power steeringnya itu waktu kita pakai ini mobil lagi laju, lagi kencang, mobil ini si power steeringnya nggak ganggu ke kinerja mesin gitu. Terus apalagi ya modifikasi ya. Tapi kalau untuk look mobilnya kayak modifikasi pemanis-pemanisnya nanti bisa deh di video ini juga gue jelasin juga. Kayak yang kelihatan mungkin di frame nih ya, di depan sini ada lampunya agak lain. Ini dari Thailand, gue beli mereknya Denji Gen 2 by KS. Dia sudah projector lamp, udah LED, udah kompatibel lah, udah yang masa kini. Kayaknya ini agak rare nih si lampunya ini. Jadi mobil itu kuncinya sebenarnya ada di lampu, jadi looknya lebih manis lah, lebih bagus. Terus kalau di estetik di kabin mesinnya juga gue cover valve gue cat pakai warna kuning pilihannya. Terus filter di situ gue pakai KNN. Terus hose ininya apa namanya, selang-selangnya gue pakai Samco yang biru. Bracket si radiator juga pakai yang biru. Ya adalah dimodif dikit gitu biar mobilnya nggak cuma bisa lari tapi bisa dilihat dengan manis gitu. Kalau pilihan velg gue pakai Wet Sport TC05 ring 15, lebarnya 7. Supaya matching lagi gue pakai lipsnya, ini lipsnya spoon yang karbon supaya kelihatan matching. Jadi mobilnya enak gitu dilihat, enak dipakai, enak dilihat. Untuk refresh engine pas mesinnya lagi turun juga gue ganti-ganti tuh master kopling, master rem, boosternya gue ganti-gantiin, gue refreshin. Nah untuk teman-teman balik lagi ke ini kan kita bahas tentang swap engine Type R BR18C ke Vario. Teman-teman gak usah khawatir, engine mountingnya semua plug and play, tinggal cemplungin mesin, pasang, dikencengin baut-bautnya, ECU-nya dicolok, wiringnya dicolok, starter hidup. Oke deh, kalau gitu enak gue nyalain aja kali mobilnya ya, sambil nanti kita bahas lagi ke belakang kan masih ada lagi. Kan ada knalpot, ada header, ada macam-macam di sini mobil ini ada bahas sebenarnya bisa dibahas. Oke, kita nyalain deh mobilnya. Nah teman-teman nih mobilnya sekarang udah gue nyalain ya kan. Terus kita bahas juga apa aja yang udah gue ganti di depan. Tadi gue bahas knalpot sampai ke belakang. Headernya pakai Skang 2 Alpha. Terus piping ke belakangnya gue pakai Skang 2 juga. Di mufflernya gue pakai FGK Fuji Sukbo. Terus dia sistemnya Bajasma, serinya RM01. Jadi suaranya lebih adem. Kalau di bagian interior ini mobilnya supaya nggak terlalu banyak instrumen cluster, gue nggak mau pakai yang gots yang ada nempel-nempel di dashboard tuh kan ada banyak yang mereknya HKS, Greedy, Apexi, Devi kayak gitu-gitu gue nggak mau pakai. Akhirnya gue korbanin deh, agak rogoh kocek lebih dalam. Gue beli speedometer yang EK9 yang Type R. Dia RPM-nya bisa di situ sampai 10.000 RPM. Dan bukan cuman ada di situ 10.000 doang, karena mesin si B series B18C Type R ini kompatibel untuk sampai rev RPM-nya sampai 10.000. Tapi mobil ini gue adjust nggak sampai 10.000 karena terlalu ekstrim. Internalnya karena standar cuma bentarnya doang ACL Racing. Jadi gue tuning di 9.200. Nah itu aja deh teman-teman. Nah kalau untuk estetik di dalam gue pakai setir Momo Monte Carlo Yellow. Terus gue pakai juga ini jok seat Eka yang sudah electric seat. Terus headrestnya bolong. Terus di bagian shift knob gue pakai Type R.
linkage-nya juga Type R, tapi shifternya gue pakai Skangtu. Di bagian handbrake gue pakai Momo. Apalagi ya, kalau ke belakang bisa dilihat ada wingnya itu gue pakai Mugen. Kalau gue tutup mobilnya di sebelah situ spion, supaya lebih manis gue pakai spoon yang karbon. Terus ada bahasan apa lagi ya? Ya udahlah, kalau kayak gitu mendingan kita cobain aja mobilnya jalan, gimana rasanya, oke?